Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat utama garis singgung pada parabola dan tempat kedudukan titik-titik dengan syarat tertentu. Garis singgung di suatu titik pada parabola membagi dua sama besar antara garis yang menghubungkan titik singgung dengan titik api dan garis yang melalui titik singgung dengan sumbu X. Buktikan, misalkan persamaan parabola y kuadrat sama dengan 2πx dan titik singgungnya t x1, y1. Persamaan garis singgung di t adalah y1 y sama dengan p dalam kurun x ditambah x1. Nah, kita perhatikan y1 kali y sama dengan p dalam kurun x ditambah x1 sama dengan y1 dikali y sama dengan p nya ini kita kali masuk sehingga px ditambah px1. Selanjutnya yaitu y sama dengan y1 ini kita pindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi px ditambah px1 per y1, atau dapat kita tuliskan y sama dengan px per y1 ditambah px1 per y1. Y sama dengan p per y1 x ditambah p per y1 x1. Nah, dari sini dapat kita lihat p per y1 adalah koefisien x yang merupakan gradien atau kemiringan, biasa disimbolkan dengan m, sehingga m sama dengan p per y1. Karena kemiringan m sama dengan tan phi, maka tan phi sama dengan p per y1. Selanjutnya, perhatikan gambar. Tan alfa sama dengan y1 per x1 dikurang 1 per 2pi, di mana pembilang dan penyebutnya dikali 2, sehingga hasilnya itu tan alfa sama dengan 2y1 per 2x1 dikurang p. Pada gambar dibuat garis AB yang sejajar dengan garis TF. Karena garis AB sejajar dengan garis TF, maka sudut BTF sama dengan alfa dikurang phi. Tan alfa dikurang phi sama dengan tan alfa dikurang tan phi per 1 ditambah tan alfa dikali tan phi. Kemudian tan alfa dikurang phi sama dengan tan alfanya tadi yang diketahui itu adalah 2y1 per 2x1 dikurang p dikurang tan phi-nya itu adalah p per y1. Kemudian per 1 ditambah tan alfa yaitu 2y1 per 2x1 dikurang p dikali p per y1. Nah, selanjutnya yaitu kita samakan penyebutnya sama dengan per 2x1 dikurang p itu dikali y1. 2 dikurang. Nah, kemudian 2x1 dibahagi p dikurang p
dikali Y1 itu dibahagi 2X1 dikurang P, sehingga hasilnya sisa Y1. Kemudian Y1-nya ini dikali 2Y1, hasilnya 2Y1 kuadrat. Selanjutnya yaitu 2X1 dikurang P dikali Y1 itu dibahagi Y1, sehingga sisa 2X1 dikurang P dikali P. Kemudian per 1 ditambah 2Y1 P, karena kita kali 2Y1 dikali P, per 2X1 dikurang P dikali Y1. Kemudian sama dengan 2Y1 kuadrat dikurang 2X1 dikali P, yaitu 2PX1, P dikali P yaitu minus P pangkat 2. Kemudian per 2X1 dikurang P dikali Y1 per 2X1 dikurang P Y1 per 2X1 dikurang P per Y1. Kenapa hasilnya seperti ini? Itu karena 2X1 dikurang P dikali Y1 per dalam kurung 2X1 dikurang P balas kurung dikali Y1, itu hasilnya akan bernilai 1. Jadi ditambah 2PY1 per 2X1 dikurang PY1. Selanjutnya yaitu 2Y1 kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini ada minus, yaitu kita kali masuk. Minus dikali 2PX1 hasilnya minus 2PX1. Kemudian minus dikali minus P kuadrat itu hasilnya positif P kuadrat per 2X1 dikurang PY1 per. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan, yaitu hasilnya per 2X1 dikurang P balas kurung dikali Y1. Nah, kemudian 2X1 dikurang PY1 ditambah 2PY1 sama dengan di sini 2X1 dikurang PY1 bisa dihilangkan, jadi sisa 2Y1 kuadrat dikurang 2PX1 ditambah P kuadrat per 2X1 dikali Y, yaitu 2X1 Y1 minus P dikali Y1, yaitu minus PY1 ditambah 2PY1. Selanjutnya itu sama dengan di sini 2Y1 kuadrat dikurang 2PX1 ditambah P kuadrat per 2X1 Y1 minus PY1 ditambah 2PY1, itu hasilnya positif PY1. Nah, selanjutnya di sini itu ada Y1 kuadrat, di mana Y2 sama dengan 2PX itu adalah persamaan parabola, sehingga dapat kita substitusikan, yaitu 2Y1 kuadrat itu jadi 2PX dikurang 2PX1 ditambah P kuadrat per
2x1 y1 ditambah py1 sama dengan, nah kita kali masuk ya, jadi 4πx1 dikurang 2px1 ditambah p kuadrat per 2x1 y1 ditambah py1 sama dengan, di sini 4px1 dikurang 2px1 hasilnya adalah 2px1 ditambah p kuadrat per 2x1 y1 ditambah py1 sama dengan, di sini kita bisa sederhanakan menjadi p dalam kurung 2x1 ditambah p, karena hasilnya P dikali 2x1 hasilnya 2πx1. Kemudian P dikali P itu hasilnya P kuadrat. Kemudian per Y1 dalam kurung 2x1 ditambah P. Karena Y1 dikali 2x1 hasilnya 2x1 Y1. Kemudian Y1 dikali P hasilnya PY1. Sama dengan 2x1 ditambah P bisa kita hilangkan, jadi sisa P per Y1. Karena tan alfa dikurang phi sama dengan tan phi sama dengan P per Y1, maka alfa dikurang phi sama dengan pi. Atau sudut BTF sama dengan sudut TBF. Garis AT itu sejajar dengan garis BF. Sehingga sudut TBF sama dengan sudut BTA. Dengan demikian, sudut BTF sama dengan sudut BTA. Jadi terbukti bahwa garis singgung di suatu titik pada parabola membagi dan sama besar sudut antara garis yang menghubungkan titik singgung dengan titik api dan yang melalui titik singgung sejajar dengan sumbu X. Yang pertama yaitu garis tengah sekawan. Perpotongan antara Y sama dengan mx tambah n dengan parabola dengan parabola sama dengan 2πx adalah y kuadrat sama dengan 2πx karena y-nya sama dengan mx tambah n, jadi di sini yaitu mx tambah n kuadrat sama dengan 2πx. Karena di sini kuadrat, jadi kita jabarkan jadi mx tambah n kali mx ditambah n sama dengan 2πx. Terus kita kali mx tambah mx sama dengan m pangkat 2 x pangkat 2 ditambah m n x ditambah m n x, karena n kali n sama tambah n pangkat 2 sama dengan 2πx. Jadi m pangkat 2 x pangkat 2 ditambah mn x ditambah mn x yaitu 2mnx, karena di sini 2πx kita pindah ruaskan jadi kurang 2πx tambah n pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya m pangkat 2 x pangkat 2 ditambah 2 m n
dikurang 2P X tambah N pangkat 2 sama dengan 0. Terus absis dari titik tengah tali busurnya yaitu XR sama dengan T kurang MN per M pangkat 2 dengan XR adalah absis dari titik tengahnya. YR sama dengan MXR ditambah N per N sama dengan YR dikurang M XR karena kita pindah ruaskan jadi dikurang. Terus XR sama dengan P dikurang MN per M kuadrat sama dengan P dikurang M Y kali YR dikurang M XR per M kuadrat. XR sama dengan P dikurang M karena ini dikali masuk jadi M YR terus ditambah M pangkat 2 XR per M kuadrat jadi M pangkat 2 XR sama dengan P dikurang M YR ditambah M pangkat 2 XR terus M di pangkat 2 XR dikurang M pangkat 2 XR. Kenapa dikurang? Karena kita pindah ruaskan ke kiri. Terus P dikurang M YR terus ini habis M YR sama dengan P YR sama dengan P per M. Nah, inilah persamaan dari garis tengah sekawan sejajar dengan sumbu X. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk di pembahasan contoh soal, yaitu tentukan persamaan tali busur suatu parabola Y pangkat 2 sama dengan 4X jika 3,-2 merupakan titik tengah sekawan tali busur. Nah, jawabannya itu misalkan persamaan tali busur Y sama dengan M X tambah C, potongkan dengan parabola Y pangkat 2 sama dengan 4X, maka diperoleh Y sama dengan MX tambah C, yaitu Y dikurang C sama dengan MX, MX dikurang Y sama dengan MX sama dengan Y kurang C, X sama dengan Y kurang C per M. Nah, kemudian selanjutnya Y kuadrat sama dengan 4X sama dengan 4 dikali Y kurang C per M. Kemudian Y kuadrat sama dengan 4Y dikurang 4C per M. Kemudian 4Y kuadrat ditambah 4Y dikurang AC, MY kuadrat dikurang 4Y ditambah AC sama dengan 0. Nah, di sini diketahui bahwa A sama dengan M, B sama dengan min 4, C sama dengan 4. Kemudian disubstitusi yaitu Y1 tambah Y2 sama dengan min B per A, di mana B nya itu adalah min 4,
A-nya itu sama dengan M. Nah, jadi 4 per M. Oke, kemudian Y sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2. Karena di soal diketahui bahwa X sama dengan 3, Y sama dengan min 2, maka kita kasih masuk. Jadi min 2 sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2. Min 2 dikali 2 sama dengan Y1 tambah Y2. Kemudian min 4 sama dengan Y1 tambah Y2. Nah, Y1 tambah Y2 sama dengan min 4. Y1 tambah Y2 sama dengan 4 per M. Kemudian Y min 4 sama dengan 4 per M. Min 4 M sama dengan 4. Kemudian M sama dengan 4 per min 4 sama dengan 1. Melalui 3, min 2, maka hasilnya yaitu Y sama dengan MX tambah C, yaitu min 2 sama dengan min 1 dikali min C. Min 2 sama dengan min 3 ditambah C. Min 2 ditambah 3 sama dengan C. Nah, 1 sama dengan C, yaitu C sama dengan 1. Sehingga persamaan tali busur yang dimaksud yaitu Y sama dengan MX tambah C, Y min 1 ditambah min 1X tambah C, Y sama dengan min X tambah C. Yang kedua yaitu garis titik kaki. Garis titik kaki adalah tempat kedudukan titik-titik potong garis-garis yang melalui titik api dan tegak lurus garis-garis singgung parabola. Misalkan persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 2πx, maka apinya F dalam kurung 1/2p, 0. Terus persamaan garis singgung yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX tambah P per 2M. Persamaan pertama, persamaan garis yang melalui F dan tegak lurus garis singgung adalah Y sama dengan 1/M dalam kurung X di X, 1/2 min 1/2pi. Persamaan kedua yang ingin diketahui yaitu garis X, sehingga dari persamaan 1 dan 2 diperoleh MX ditambah P per 2M sama dengan min 1/M dikali X kurang 1/2pi sama dengan MX tambah P per 2M. Karena kita kali masuk jadi min 1/MX ditambah min kali min yaitu positif jadi P per 2M. Selanjutnya kita samakan yang sejenis, jadi MX ditambah karena negatif pindah jadi positif 1/MX sama dengan P per 2M dikurang P per 2M. Karena ini habis, jadi MX ditambah 1/MX sama dengan 0. Selanjutnya M ditambah 1/M kali X, jadi X sama dengan 0. Kedudukan titik-titik potong garis yang melalui singgung
singgung yang melalui titik api dan tegak lurus garis-garis singgung garis-garis pada parabola adalah garis X sama dengan 0 dan atau sungguh Y garis ini disebut juga garis titik kaki. Contoh soal, suatu parabola dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 8X dan garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Tentukan titik apinya sehingga garis-garis singgung yang melalui titik api dan tegak lurus dengan garis-garis pada parabola tersebut menghasilkan persamaan dengan X sama dengan 0. Persamaan Y kuadrat sama dengan 8X. Jika kita perhatikan persamaan tersebut, ia sama dengan persamaan parabola, yaitu Y kuadrat sama dengan 2πx. Nah, Y kuadrat sama dengan 2 dikali 4x. Karena 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Jadi, jika kita perhatikan dari persamaan tersebut, dapat diperoleh P-nya itu sama dengan 4. Karena ini 2 sama, X-nya juga sama, dan P-nya itu adalah 4. Kemudian persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1, dia sama dengan persamaan tali busur, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Kita perhatikan persamaannya, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 1, sehingga diperoleh M-nya itu adalah 2. Nah, dimana menurut pembuktian di atas, saat garis X sama dengan 0, maka garis ini disebut garis titik kaki, sehingga titik apinya itu adalah F minus 1/2pi, 0. Kita tak keluarkan dulu. Min 1/2pi sama dengan min 1/2. P-nya ini itu bisa kita ganti menjadi 4, sehingga minus 4/2 hasilnya min 2. Jadi titik api yang ditanyakan adalah F minus 2,0.